Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatih Atna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi fungsi linear, yaitu fungsi penawaran. Pada video sebelumnya saya telah membahas tentang fungsi permintaan dan kali ini kita akan bahas tentang fungsi penawaran. Fungsi permintaan itu dilambangkan dengan KID dalam KID ya, kalau fungsi penawaran dalam QS. Nah, sama-sama fungsi terhadap P, di mana P-nya ini adalah harga ya. Jadi nanti fungsi umum dari penawaran adalah QS sama dengan FP. Atau secara khusus dapat dituliskan QS adalah C ditambah DP. Baik, kita akan bahas tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran suatu barang atau jasa adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen dalam kurun waktu tertentu, dengan asumsi variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan itu adalah konstan. Baik. Notasi secara umum, fungsi penawaran yaitu QS sama dengan FP. Dengan QS-nya itu adalah kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi QS-nya itu adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan. Dan P merupakan harga per unit suatu barang atau jasa. Jadi secara umum dituliskan dengan QS itu adalah FP. Maka secara khusus kita jabarkan QS adalah C ditambah DP. Baik, kemudian di sini adalah kurva penawaran. Sebentar, di sini ada QS. QS-nya itu adalah C ditambah DP ya. C-nya ini adalah konstanta, kemudian P-nya ini adalah fungsi dalam P, kemudian D ini dinamakan dengan slope atau gradien. Nah, gradien ini bisa positif, bisa negatif, bisa 0, maupun tak berhingga. Baik, kita masuk ke kurva. Kurva untuk fungsi penawaran yaitu kurvanya berbentuk slope positif. Jadi kalau digambarkan seperti ini, condong ke kanan. Kemudian slope 0, konstan ya, konstan secara horizontal. Kemudian slope tak berhingga, jadi konstan secara vertikal. Berapapun QS-nya ya, harganya tetap. Nah, price-nya tetap. Kalau ini berapapun price-nya, QS-nya atau banyaknya barang yang ditawarkan itu tetap. Nah, dibentuknya seperti ini. Ini adalah yang normal. Jadi, untuk fungsi penawaran yang normal, dia slope-nya adalah positif. Nah, sini ya, QS-nya adalah jumlah barang yang ditawarkan, P-nya itu adalah harga per unit barang atau jasa, kemudian C-nya konstanta dan D-nya adalah gradien atau slope. Baik, kita ada soal latihan. Suatu fungsi penawaran suatu barang, jadi intinya fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 5/3P dikurangi 6. Dengan QS-nya adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P-nya adalah harga per unit barang. Pertanyaannya, tentukanlah batas-batas nilai QS dan P yang memenuhi fungsi penawaran tersebut. Kemudian, berapakah jumlah barang yang ditawarkan bila harga per unit barang tersebut adalah 12? Yang ketiga, berapakah harga terendah? Ini yang diminta adalah harga terendah, sehingga tidak ada penjual yang mau menawarkan barangnya. Dan yang terakhir, berapakah harga per unit barang, sehingga penjual masih mau menawarkan barangnya. Jadi di sini harga per unitnya berapa, sampai atau sehingga masih ada ya penjual yang mau menawarkan barangnya.
Kita bahas dari 4 soal itu dulu. Yang pertama, kita akan menentukan batas-batas nilai QS dan P yang memenuhi fungsi penawaran tersebut. Jadi kita punya fungsi penawarannya adalah 5/3, 5/3P dikurangi 6. Ya. Nah, untuk menentukan batas-batas QS dan P, tentu saja kita mau menentukan berapakah nilai P ketika QS-nya ini adalah 0. QS itu adalah banyaknya barang yang ditawarkan. Nah, oke. Kita masuk, kita substitusikan kebersamaan dari fungsi penawarannya ini dengan mengenolkan QS-nya, maka kita bisa menentukan nilai P-nya. Baik, perhatikan bahwa QS-nya adalah 5/3 P dikurangi 6. Nah, untuk QS-nya itu 0, maka 0 sama dengan 5/3 P dikurangi 6. Kemudian negatif 6-nya ini saya pindahkan ruas, jadi 5/3 P sama dengan 6. Maka nilai P-nya adalah 18/5 atau 3,6. Bisa ya ini ya. Ini P sama dengan 6 dikalikan dengan 3/5. Oke. Jadi hasilnya adalah 3,6. Nah, maka batasnya itu, batas yang memenuhi fungsi penawaran itu adalah QS-nya lebih dari sama dengan 0. Ya, QS itu harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena QS itu adalah kuantitas barang atau banyaknya barang yang ditawarkan. Kuantitas barang. Maka kuantitas barang tidak mungkin negatif. Nah, ketika QS-nya 0, maka harganya 3,6. Nah, karena QS-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka P-nya, price-nya, atau harga barangnya itu lebih dari sama dengan 3,6. Jadi ini adalah batas-batas untuk nilai QS dan P. Baik, saya masuk ke contoh selanjutnya. Pembahasan soal nomor 2. Berapakah jumlah barang yang ditawarkan bila harga per unit barang itu adalah 12? Nah, kita lihat dulu fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 5/3P dikurangi 6. Yang ditanyakan Q-nya ketika P-nya harganya adalah 12. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Nah, mudah sekali. Nah, maka untuk P12 adalah 5/3 dikali 12 dikurangi 6. Maka kita peroleh QS-nya adalah 14. Sehingga bila harga per unit barangnya itu 12, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 14. Cukup dengan mensubstitusi. Nah, kalau nilai P-nya 12, maka kita bisa memperoleh nilai Q-nya atau nilai jumlah barang yang ditawarkan. Baik, kita masuk ke penyelesaian nomor 3. Berapakah harga terendah? Berapakah harga terendah sehingga tidak ada seorang penjual atau produsen pun yang mau menawarkan barangnya? Nah, tidak ada seorang penjual yang mau menawarkan barangnya berarti kan QS-nya itu 0. Banyaknya barang yang ditawarkan itu 0. Nah, kalau QS-nya 0, diperoleh P-nya 3,6. Nah, pada P 3,6 ini tidak ada barang yang dibeli. Jadi, harga terendah sehingga tidak ada seorang produsen pun yang menawarkan barangnya adalah 3,6 per unit. Ya, jadi harga terendahnya itu adalah 3,6. Maka tadi kan kita punya batasnya itu kan QS lebih dari sama dengan 0 dan P-nya lebih dari sama dengan 3,6. Nah, terendahnya itu kan di P-nya adalah 3,6. Nah, Q terendahnya berapa? 0 ya. Karena Q0 itu adalah tidak ada barang yang tidak ada seorang penjual yang mau menawarkan barangnya. Gitu. Penjelasan nomor 4, berapakah harga per unit barang sehingga penjual masih mau menawarkan? Nah, di sini masih mau menawarkan ya.
harga per unit barang sehingga penjual masih bersedia menawarkan barangnya itu lebih tinggi dari 3,6. Kenapa? Karena ketika P-nya itu adalah 3,6, maka QS-nya adalah 0. Artinya tidak ada barang yang ditawarkan oleh penjual. Tidak ada seorang penjual pun yang mau menawarkan barangnya. Tapi untuk P yang lebih dari 3,6, maka ada barang yang ditawarkan. Sehingga di sini P-nya harus lebih dari 3,6. Baik, kemudian di sini ada satu lagi soal. Berdasarkan hasil penelitian pasar penawaran terhadap suatu barang, jadi ada datanya, P-nya 2, 4, 6, kemudian kuantitas barang yang ditawarkan ada 0, 4, dan 6. Dari tabel itu kita bisa membaca bahwa ketika harga per unitnya 2, maka kuantitas barang yang ditawarkan adalah 0. Ketika harga per unitnya 4, maka barang yang ditawarkan adalah 4. Ketika harganya itu 5, maka barang yang ditawarkan itu adalah 6. Baik, jika dalam jangka pendek garis penawaran tersebut dianggap linear, jadi ini kita anggap linear, tentukanlah satu fungsi penawarannya. Yang kedua, berapakah Q yang ditawarkan bila harga per unitnya adalah 10, kemudian buat grafiknya. Baik, ini seperti soal yang di permintaan ya. Cuma bedanya pada pembahasan Killy ini digunakan untuk fungsi penawaran. Menentukan fungsi penawaran, tentu saja kita harus mengingat bagaimana membuat persamaan garis apabila diketahui dua titik ya. Jadi ada dua titik, diketahui dua titik, kita akan membuat persamaan garis lurusnya. Dengan menggunakan rumus Y min Y1 Y per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Baik, di sini kita ambil cukup dua titik, ada P1, Q1 dan P2, Q2 dari tabel itu. Kita pilih 2,0 dan 5,6. Dari dua titik itu kita masukkan, jadi artinya yang menjadi Y-nya adalah 0, Y1-nya 0, Y2-nya adalah 6. X1-nya 2, X2-nya 5 gitu ya. Kita masukkan. Oke. Kita peroleh QS sama dengan 2P min 4. Jadi kita punya persamaan fungsi penawarannya adalah ini. QS adalah 2P min 4. Yang nantinya kalau kita buat grafik dan kita buat menentukan nilai Q-nya berdasarkan fungsi penawaran ini. Baik, jadi fungsi penawaran barang tersebut adalah QS sama dengan 2P min 4. Soal selanjutnya, ya, kita pandang bahwa fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P min 4. Berapa kuantitas barang yang ditawarkan bila harga per unitnya adalah 10. Maka P-nya 10 kita substitusikan pada persamaan itu, diperoleh QS-nya adalah 16. Jadi, harga per unit, jika harga per unitnya 10, maka banyaknya barang yang ditawarkan adalah 16. Berikutnya yaitu membuat grafik. Tentu saja untuk membuat grafik, kita menentukan dulu titik potong dari persamaan itu. Memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Dalam hal ini, sumbu X-nya itu adalah P ya. Ini sumbu X-nya ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Memotong sumbu X atau P yaitu ketika Q-nya 0. Jadi memotong sumbu P itu ketika Q-nya sama dengan 0 dan sini memotong sumbu Y ketika P-nya yang 0. Jadi kita buat nih. Nah, ini akan lebih mudah ketika kita menggambar grafiknya, garis lurusnya. Masukkan, kalau P-nya 0, ya dimasukkan di sini, P-nya 0 diperoleh, Q-nya adalah negatif 4. Kalau Q-nya yang 0, berarti kan 0 sama dengan 2P dikurangi 4. Maka 2P sama dengan 4 ya, kita pindahkan ruas. Maka P sama dengan 2, begini ya.
Sehingga ini P-nya 2, Q-nya 0, berarti 2,0. Bisa dipahami ya? 0, negatif 4 di sini, 2,0 di sini, dihubungkan. Nah, kita buat untuk di kuadran 1 ya. Baik, itu untuk menggambar grafiknya. Sangat mudah sekali ya. Kemudian terakhir ada tips mengecek. Jadi kita punya fungsi, kita mau ngecek apakah itu fungsi permintaan atau fungsi penawaran atau bukan kedua-duanya. Dari mana kita bisa mengecek itu? Maka perhatikan dulu dari kurva atau grafik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Pada fungsi permintaan, nah ini ya, fungsi permintaan yang umum, dia slope-nya atau gradiennya itu adalah gradien negatif. Kalau fungsi penawaran secara umum, slope-nya atau gradiennya adalah gradien positif. Nah, ini yang secara umum. Jadi kalau gradiennya itu negatif atau slope-nya negatif, kemungkinan dia fungsi permintaan. Tetapi kalau gradiennya itu positif, nah itu pasti dia adalah fungsi penawaran. Nah, kalau slope-nya itu 0, ya slope-nya 0, sama ya, berarti dia bisa fungsi penawaran, bisa juga fungsi permintaan. Jadi gini, langkah pertama tentukan dulu slope garisnya itu positif atau negatif. Yang kedua, diperiksa apakah kurvanya itu pada kuadran pertama atau tidak. Ya, kuadran itu kita sedikit saya bahas tentang kuadran. Jadi kalau saya punya ini garis ya. Garis ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau slope-nya negatif, kemungkinan dia bisa saja fungsi permintaan. Tapi kita lihat dulu, kalau slope-nya negatif dan dia berada pada kuadran pertama, maka persamaan itu merupakan persamaan fungsi permintaan. Tetapi kalau tidak, berarti dia bukan fungsi permintaan. Bukan fungsi permintaan belum tentu dia fungsi penawaran ya. Oke, fungsi penawaran itu kalau dia slope-nya positif. Saya ulangi lagi ya. Kalau slope-nya negatif dan dia berada pada kuadran pertama, maka dipastikan bahwa persamaan fungsi itu adalah persamaan fungsi permintaan. Ya, kalau tidak berada di kuadran pertama, meskipun dia slope-nya negatif, maka dia bukan fungsi permintaan. Kalau slope-nya positif, dapat dipastikan bahwa dia merupakan fungsi penawaran. Nah, kalau slope-nya itu adalah garis 0 atau slope garis itu adalah 0 atau tak berhingga, nah ini ya, 0 atau tak berhingga. Nah, ini bisa merupakan fungsi penawaran maupun fungsi permintaan. Jadi kalau slope-nya itu 0 dan tak berhingga, bisa kedua-duanya. Tapi kalau negatif, kemungkinan fungsi permintaan. Tapi cek dulu, dia di kuadran 1 atau tidak. Kalau slope-nya positif, dipastikan dia adalah fungsi penawaran. Ya, kalau negatif di permintaan ya, tapi cek dulu dia di kuadran 1 atau tidak. Baik, itu sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.